Ya, ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirik. Nah, kalau ruqyah yang tidak mengandung unsur-unsur syirik dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sudah jelas menyampaikan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi di channel saya Muhammad Junaidi Ruqyah. Jangan lupa support dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, comment and share. Mudah-mudahan bermanfaat untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunagi. Saya akan berkunjung ke tempat Ustadz Muhammad Junaidi. Sebenarnya saya mu'alif ini, cuman beliau ini sering keluar kota. Jadi alhamdulillah beliau sekarang ada di markas ini. Dan saya akan mencoba untuk bertanya-tanya sama beliau. Ikutin saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustaz Naji? Alhamdulillah. Masya Allah. Gimana, Ustaz? Alhamdulillah, anak baik juga. Gini, Ustaz, mumpung Ustaz sekarang ada di tempat ya praktek dan kita kan jarang bertemu sama Ustaz karena mungkin jam terbang atau jadwal Ustaz di luar kota itu begitu padat. Ini ada pertanyaan dari masyarakat atau bisa disebut tamu-tamu jamaah yang pernah datang ke sini mengenai hukum ruqyah. Karena mereka punya dalil ketika orang yang minta ruqyah itu nggak masuk bagian 70.000 golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu menurut Ustaz bagaimana supaya mereka itu paham tentang penjelasan yang Ustaz sampaikan nanti? Iya. Jadi memang benar ya, selama Anda melakukan perjalanan roadshow dakwah, pertanyaan ini memang sering diulang. Banyak orang yang bertanya, hukum minta ruqyah itu sebenarnya seperti apa? Karena ada orang-orang yang takut diruqyah. Dan memang ada hadis Nabi yang menyebutkan tentang pertanyaan antum tadi, ada 70.000 golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya. Ciri-ciri mereka adalah la yashtarqun, mereka tidak minta diruqyah. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatayur. Tatayur itu mengundi nasib dengan sesuatu, misalnya lempar emping ini, kalau nancep saya jadi berangkat, kalau nggak nancep saya nggak jadi. Itu tatayur. Tapi tatayur itu kalau zaman dulu pakai burung, ya, zaman jahiliyah. Jadi burung ini dilepaskan, kalau dia terbang ke arah kanan jadi berangkat, kalau terbang ke kiri dia nggak jadi berangkat. Namanya tatayur. Ini jelas dilarang oleh syariat, karena nggak ada kaitannya burung ke kanan atau ke kiri dengan nasib kita kan gitu. Kemudian walayak tahun, dan tidak berobat dengan besi yang dipanaskan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ciri-ciri 70.000 golongan itu tidak minta diruqyah, tidak tatayur, tidak berobat dengan K, ya, dan mereka bertawakal kepada Allah. Yang kita harus pahami bahwa di dalam hadis ini Rasulullah mengaitkan antara meminta ruqyah dengan tatayur, dengan K. Yang jelas tatayur ini dilarang, K itu juga dilarang. Ya, berarti ruqyah yang pertama ini ruqyah yang dilarang. Sementara kita mengenal ruqyah itu ada yang syar'iyah, ada yang syirkiyah. Ya, ada ruqyah syar'i, ada ruqyah syirik. Nah, kalau ruqyah yang tidak mengandung unsur-unsur syirik dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sudah jelas menyampaikan la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun. Tidak mengapa kalian melakukan ruqyah selama di dalamnya tidak mengandung unsur syirik. Jadi kalau ruqyahnya adalah ruqyah bil Quran, ruqyah dengan ayat-ayat Quran, ruqyah yang tidak mengandung unsur-unsur syirik, la ba'sa, kata Rasulullah, tidak mengapa. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim juga memerintahkan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha untuk minta diruqyah. Jadi dalilnya ini perintah untuk minta ruqyah. Ya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah SAW ya'muruni an astarqiya min. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW
memerintahkan aku agar aku minta ruqyah dari Aisyah. Jadi Aisyah ini disuruh oleh Nabi minta ruqyah. Jadi Rasulullah nggak bilang Aisyah saya ruqyah, enggak. Atau ya Aisyah kamu ruqyah mandiri, enggak juga. Tapi Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk minta ruqyah. Berarti minta ruqyah ini adalah perintah Nabi. Ya, jadi ketika kita minta ruqyah, selama ruqyahnya adalah ruqyah syariah, berarti kita menjalankan perintah Nabi. Ada hadis lain ketika Rasulullah SAW itu datang ke rumahnya istri beliau yang lain yaitu Ummu Salamah. Ada budaknya yang di wajahnya itu belang karena kena penyakit ain. Rasulullah mengatakan itu ada tanda-tanda ain di wajahnya. Istarqulah, mintakanlah ruqyah untuk dia. Jadi lagi-lagi Rasulullah memerintahkan kepada istrinya agar memintakan ruqyah untuk budak itu. Jadi Rasulullah nggak bilang bawa sini tuh budak biar saya ruqyah, enggak. Rasulullah juga nggak bilang ajarkan dia ruqyah mandiri atau kamu ruqyah, enggak. Rasulullah bilang mintakan ruqyah untuk dia. Ini ada makna bahwa ruqyah ini memang perlu dilakukan oleh ahlinya, nggak sembarangan orang. Jadi mana yang lebih utama, ruqyah mandiri dengan minta ruqyah? Kalau orang itu tidak paham tentang ilmu ruqyah, orang itu tidak paham tentang seluk-beluk bangsa jin, maka ruqyah mandiri itu berbahaya buat dia. Ya, lebih baik meminta ruqyah. Karena Rasulullah memerintahkan untuk minta ruqyah. Nah, ini salah clear ya Ustaz ya. Jadi nanti kalau ada jamaah yang bertanya, kita bisa jawab dengan jawaban tersebut. Jadi intinya yang dimaksud dalam hadis ini adalah ruqyah syirkiyah. Betul. Jadi begini Pak, untuk biar supaya jamaah itu paham bagaimana cara membedakan antara ruqyah yang syirik dan yang syar'i, itu bagaimana? Oh iya. Jadi kalau tadi di pertanyaan awal kita bahas bahwa ruqyah syariah itu boleh, ruqyah syirik itu tidak boleh, kita perlu beritahukan juga seperti apa bedanya, gitu ya. Jadi bedanya antara ruqyah syariah dan ruqyah syirik, yang pertama pada bacaan. Kalau ruqyah syariah, bacaannya adalah ayat-ayat Quran, doa-doa yang maksur, ya, asma-asma Allah, dan dibaca dengan zahar, difahami maknanya. Itu kalau ruqyah syariah. Adapun ruqyah yang syirik, bacaan-bacaannya itu talbisul haqq bil batil, mencampurkan kalimat hak dengan kalimat batil. Jadi kadang-kadang dia memang membaca potongan-potongan ayat Al-Qur'an, tapi dia gandengkan dengan kalimat-kalimat batil. Kenapa harus digandengkan dengan kalimat batil? Karena dia selain minta tolong sama Allah, dia juga minta tolong sama jin. Nah, jin itu minta syarat supaya dia bisa datang, maka harus ada unsur kebatilan yang dimasukkan. Contohnya misalnya ada orang yang ketika dia meruqyah pasiennya, dia baca surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati waras. Dia ganti minal jinnati wanas dengan minal jinnati waras. Nah, ini namanya talbisul haqq bil batil. Nah, ini yang pertama, bacaannya yang membedakan. Yang kedua, tata caranya. Ya, tata cara pelaksanaan pengobatan. Kalau ruqyah syariah, ya, tata caranya adalah dibacakan ayat-ayat Quran dan doa-doa. Tapi kalau ruqyah syirik, ini ada tata cara yang aneh. Satu, dia menggunakan tenaga dalam. Ya, jadi kalau pengobatan orang dia pakai gerakan-gerakan tertentu, ya, pakai dorong-dorong begini dan sebagainya, menarik sesuatu yang seolah-olah bisa ditarik dengan tangannya padahal nggak kelihatan, ya, menggunakan tenaga dalam. Jadi kalau ada praktisi pengobatan mengaku dia bagian dari pengobatan Islam, tapi dia menggunakan tenaga dalam, ini perlu dicurigai. Berarti dia ini pakai bantuan jin. Karena tenaga dalam ini tidak ada literatur yang menyebutkan bahwa ini berasal dari Islam atau dari Rasulullah. Rasulullah nggak pakai tenaga dalam, sahabat-sahabat Nabi nggak ada yang pakai tenaga dalam, tabiin nggak ada yang pakai tenaga dalam, tabiin dan seterusnya nggak ada yang pakai tenaga dalam. Nah, kita nggak tahu sejak kapan ini tenaga dalam berkembang. Ya, kalau ilmu tenaga dalam itu adalah ilmu warisan Rasulullah, pasti ya zaman-zaman perang dulu Rasulullah dan para sahabat pakai tenaga dalam. Tinggal didorong aja mental semua orang kafir itu kan gitu. Tapi nggak ada. Ya. Nah,
Jadi kalau ada praktisi pengobatan menggunakan tenaga dalam, memberantas dukun santet, ya, dukun santet diberantas, tapi berantasnya pakai tenaga dalam, didorong-dorong sampai mental. Itu namanya jeruk makan jeruk, mengobatin jin dengan jin. Terus dia dalam prakteknya selain menggunakan tenaga dalam, dia menggunakan ilmu terawangan. Ya, sering ngaku bisa melihat jin, melihat perampakan, melihat penyakit yang ada di dalam tubuh pasiennya. Dia ngaku bisa nerawang. Padahal terawangan ini adalah sesuatu yang sama sekali gak ditoleransi oleh Nabi. Ya, Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, man ata'arafan, barang siapa mendatangi orang yang bisa menerawang, fasa'alahu an syai'in, kemudian kau tanyakan satu perkara kepadanya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan, gak diterima salatnya selama 40 malam. Jadi terawangan ini luar biasa, ya. Banyak sekali orang-orang yang mengaku memiliki ilmu terawangan, dan ini dipercaya oleh masyarakat. Maka kita harus sampaikan kepada umat, kepada masyarakat bahwa ilmu terawangan ini adalah ilmu di mana pelakunya bekerja sama dengan jin. Ya. Terus kemudian memberikan wafak, raja, keris, gelang, kalung, cincin, batu akik, ikat pinggang, suruh ditempel di atas pintu, suruh dikantongin, suruh dimasukkan ke gesper, ke sabuk, ya, untuk perlindungan. Nah, ini kurang lebih ciri-cirinya seperti itu, ya. Jadi yang pertama tadi perbedaannya ada pada bacaan. Kalau ruqyah syar'iyah itu bacaannya ayat-ayat Quran, kalau ruqyah syirkiyah itu bacaannya talbisul haqqa bil batil bercampur. Yang kedua pada tata caranya. Ya, kemudian yang ketiga yang harus diketahui, kalau ruqyah syar'iyah ini minta tolong kepada Allah semata-mata. Ya, kalau ruqyah syirkiyah maka dia disebut syirik, dia minta tolong kepada Allah di satu sisi dan dia minta tolong kepada jin di sisi yang lain. Ya, banyak orang-orang yang minta tolong sama jin tapi dia nggak sadar dia sedang minta tolong. Maka kalau kita lihat di dalam surat Yasin itu Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada anak keturunan Adam, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah, bukankah telah aku peringatkan jangan kamu sembah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Wa ani buduni hadza siratun mustaqim. Beribadahlah engkau kepadaku, inilah jalan yang lurus. Ya. Wa laqad azalla minkum jibilan katsiran afalam takum taqilun. Ya, kata Allah begitu. Jadi satu golongan besar yang mampu disesatkan oleh syaitan ini. Dan kalau Allah sebutkan jibilan katsira, satu golongan besar, berarti orang-orang yang disesatkan oleh syaitan ini banyak. Ya. Mereka nggak sadar sedang mengibadahi syaitan. Makanya ilmu-ilmu yang menggunakan bantuan jin itu biasanya punya pantangan-pantangan Ustaz Najib. Ya, misalnya nggak boleh makan jantung pisang, ya, nggak boleh makan ini dan itu, harus menyiapkan minyak wangi pada malam tertentu, harus melakukan ini. Jadi harus ini, ya, keharusan ini adalah bentuk ibadah kepada selain Allah. Misalnya nggak boleh makan jantung. Syariat tidak melarang makan jantung, tapi dia telah mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah. Nah, ini bentuk ketaatan dia kepada selain Allah. Nah, kalau ada bentuk ketaatan kepada selain Allah, maka inilah bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Seperti itu kurang lebih Ustaz Najib. Ini pertanyaan selanjutnya berkenaan tentang pantangan-pantangan tadi. Ini kan ada Ustaz yang mengatakan, Ustaz, saya dulu pernah memakai sisuk ini. Katanya kalau misalkan makan sate itu akan hilang. Terus kalau misalkan makan daun kelor akan hilang itu susunya. Apakah ini pernyataan seperti ini benar atau tidak? Ya, jadi itu pantangan-pantangan yang dibuat oleh dukun. Ya. Ketika pantangan itu dilakukan, kalau memang itu sudah menjadi perjanjian antara dia dengan dukun dan jin yang dipakai, maka jin itu memang kemampuan untuk menjaganya hilang. Tapi biasanya dia tetap akan ikut untuk memberikan mudarat yang lain. Maka orang-orang yang melakukan susuk mempunyai pantangan, dia kira dengan melanggar pantangannya itu sudah selesai. Enggak. Jadi bentuk perjanjian dulu yang dia buat dengan jin itu tetap punya dampak bagi dirinya, bagi keluarganya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya mereka diruqyah. Ya, harus diruqyah dulu, ya, diajak mereka taubat, dibimbing, baru insya Allah
benar-benar akan bisa terlepas dari rongrongan bangsa Cina. Begitu Ustaz, insyaallah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan ini menjadikan ilmu atau wawasan bagi masyarakat-masyarakat yang belum paham tentang hal seperti ini. Insyaallah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.